Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Hari ini kakak mau membawakan lagu baru tuh. Lagu apa, Kak? Mau tahu? Yuk kita nyanyi bersama dan hafalin ya gerakannya. Ku mau jadi anak bijak. Sebelum kita melanjutkan kebaktian kita, mari adik-adik kita satukan hati, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas kasih karunia Tuhan kepada kami Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami melanjutkan kebaktian kami, kiranya Tuhan berkati dan jangan biarkanlah roh-roh jahat kiranya mengganggu kebaktian kami nih Bapa. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sekarang kita mau kembali angkat pujian dan mungkin kalian udah pernah dengar judul lagunya adalah Ku Buka Alkitab. Udah siapin Alkitab semuanya kan? Yuk kita sama-sama nyanyi Ku Buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca.
Nah, sekarang kita sudah mau memasuki firman Tuhan. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menaikkan lagu penyembahan kita. Kita angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Semuanya dengan sikap berdoa. Kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena saat ini kami boleh kembali mendengar firman-Mu. Berkati kami semua Bapa, supaya kami boleh mengerti dan memahami firman yang kami dengarkan nanti, dan itu boleh berguna bagi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Tema kita hari ini adalah anak bijak. Dan bacaan kita diambil dari Amsal 1 ayat 5. Amsal 1 ayat 5. Mari adik-adik sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita buka Amsal 1 ayat 5, dan demikianlah isinya. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Nah adik-adik, bacaan kita Amsal hari ini ditulis oleh siapa? Adik-adik tahu enggak? Betul, Amsal yang kita baca hari ini ditulis oleh Salomo. Adik-adik tahu siapa Salomo? Salomo adalah anak Raja Daud yang akhirnya dia menggantikan ayahnya Daud menjadi raja atas Israel. Mengapa ya? Anak Daud kan banyak. Mengapa Salomo yang dipilih untuk menggantikan Raja Daud? Adik-adik tahu kenapa? Karena Salomo adalah anak yang bijak. Nah adik-adik, makanya Salomo banyak menulis di Amsal ini tentang nasihat-nasihat dan kata-kata bijak. Dan terbukti adik-adik, di masa pemerintahan Salomo, kerajaan Israel sangat jaya sekali. Dan dia memerintah dengan sangat adil dan bijaksana. Adik-adik tahu enggak? Sampai-sampai ketika masa pemerintahan Salomo, banyak sekali raja-raja dari negeri lain datang ke kerajaan Salomo. Mereka mau mendengarkan nasihat dan hikmat dari Salomo.
Selain mendengarkan kata-kata hikmat, mereka juga mau melihat bagaimana megah dan indahnya kerajaan Salomo dan bagaimana Salomo bisa memimpin kerajaannya dengan sangat baik. Nah, adik-adik, bacaan kita dalam Amsal 1 ayat 5 hari ini juga ditujukan Salomo untuk orang bijak dan berpengertian. Adik-adik, kakak tanya dulu, tahu nggak apa arti kata bijak? Tahu? Ya, kalau secara umum kakak mau sampaikan, bijak artinya adalah orang yang mempunyai banyak pengetahuan atau orang yang menggunakan akal budinya sebelum bertindak. Kemudian satu lagi tadi dikatakan orang berpengertian. Arti dari kata orang berpengertian adalah orang yang memahami situasi yang sedang dihadapinya, sehingga dia tahu bagaimana bersikap dalam segala situasi. Nah, adik-adik, kakak percaya kalau kita semua adalah anak-anak Tuhan yang hebat, anak-anak Tuhan yang bijak. Namun adik-adik, sekalipun kita adalah anak-anak Tuhan yang bijak, kita tidak boleh cepat berpuas diri, tidak mau lagi belajar atau menambah kemampuan kita untuk semakin bijak. Adik-adik, tahu pemain sepak bola yang jago seperti Ronaldo, seperti Messi? Mereka itu sekalipun mereka jago main bolanya, mereka sudah ahli, tetapi mereka tidak pernah berhenti untuk latihan dan latihan, melatih diri mereka, sehingga hari ke hari kemampuan mereka semakin baik. Begitu juga kalau adik-adik lihat penyanyi-penyanyi hebat, seperti misalnya siapa? Agnes Mo atau Blackpink. Adik-adik pasti suka ya lagu-lagu Korea. Nah, mereka itu juga adik-adik, baik Agnes Mo ataupun Blackpink, mereka itu suaranya udah bagus-bagus adik-adik, dan dance-nya juga keren-keren sekali ya. Tapi mereka tetap deh selalu latihan nyanyi, latihan dance, biar hari ke hari kemampuan mereka makin terasah dan mereka semakin bagus. Begitu juga adik-adik dengan kita anak-anak Tuhan. Sekalipun kita adalah anak-anak Tuhan yang hebat, anak-anak Tuhan yang bijak, tapi kita tidak boleh berhenti belajar dan berlatih supaya kita semakin bijak. Terus bagaimana caranya supaya kita bisa semakin bijak? Hari ini kakak mau sampaikan 3 cara supaya kita semua semakin bijak. Coba didengar baik-baik, kalau perlu dicatat ya adik-adik. Cara pertama yaitu takut akan Tuhan. Itu syarat mutlak adik-adik. Kalau adik-adik mau jadi anak bijak harus takut akan Tuhan. Karena seperti ayat hafalan kita hari ini juga dari Amsal 9 ayat 10 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Adik-adik, takut akan Tuhan di sini bukan seperti kita takut melihat sesuatu yang menyeramkan misalnya, atau takut melihat sesuatu yang menakutkan. Bukan seperti itu adik-adik. Tapi takut akan Tuhan artinya kita taat mendengar firman Tuhan, taat dan setia melakukan firman Tuhan. Percaya, setiap adik-adik yang mau semakin bijak, rajin dengar firman dan lakukan dengan taat, pasti adik-adik akan menjadi anak yang semakin bijak hari ke hari. Nah, itu tadi syarat pertama adik-adik. Yang kedua, kalau adik-adik ingin bertambah bijak, kita harus mau mendengar nasihat dan didikan. Di Amsal juga ada dituliskan, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Artinya adik-adik, kalau adik-adik mau semakin bijak, tidak boleh
ngeyel kalau ketika dinasehati orang tua, guru, atau kakak-kakak pelayan KAKR. Karena anak-anak yang mau menerima, mendengar banyak nasihat dan didikan adalah anak-anak yang akan bertumbuh menjadi anak-anak yang bijak. Sudah ada 2 Dek, tadi kakak bilang ada berapa? Ada 3. Oke, satu lagi adalah apa adik-adik? Menggunakan waktu dengan bijak untuk mengembangkan diri. Nah, adik-adik tahu setiap orang-orang sukses dan berhasil itu adalah orang-orang yang bijak menggunakan waktunya. Jadi seperti adik-adik sekarang di masa pandemi ini disarankan bahkan diwajibkan untuk belajar dari rumah. Ingat baik adik-adik. Adik-adik bukan libur, tetapi belajar di rumah. Kakak mau tanya, berapa waktu yang dipakai adik-adik selama ini untuk belajar di rumah? Ayo, jangan-jangan adik-adik belajarnya cuma 1 jam, tetapi main PUBG-nya tahan sampai 3 jam. Ada yang begitu? Tidak ada. Kakak percaya anak-anak Tuhan di KAKR Cisalak ini enggak ada yang seperti itu. Kita pasti juga menggunakan waktu yang ada. Karena kita belajar di rumah, kita gunakan waktu belajar di rumah. Kenapa adik-adik? Karena nanti saatnya tiba kita kembali ke sekolah, anak-anak yang menggunakan waktunya untuk belajar di rumah pasti akan lebih unggul daripada teman-teman yang tidak menggunakan waktunya untuk belajar. Selain itu juga adik-adik bisa menggunakan waktu untuk mengembangkan bakat kita. Yang suka bernyanyi, boleh latihan nyanyi. Musik, boleh dilatih musiknya. Apapun bakat kita, mari kita kembangkan. Gunakan waktu yang ada untuk mengembangkan diri dan bakat kita. Dan jadi pertanyaan terakhir, apa manfaatnya kalau kita bijak? Adik-adik, kalau kita bijak, manfaatnya sangat besar sekali. Manfaatnya adalah itu akan sangat berguna dan membawa kebaikan dan sukacita untuk diri kita sendiri, untuk orang tua kita, untuk orang-orang di sekitar kita. Terlebih itu juga menyenangkan hati Tuhan. Kakak percaya, kita semua di sini adalah anak-anak Tuhan yang bijak, yang mau bertumbuh, mau belajar untuk semakin bijak. Jadi adik-adik, mari ingat 3 hal tadi. Apa kakak bilang? Pertama, tetap takut akan Tuhan. Kedua, mau mendengar didikan dan nasihat. Ketiga, menggunakan waktu untuk mengembangkan bakat adik-adik, mengembangkan diri adik-adik. Selamat berjuang, tetap jaga kesehatan, dan jadilah. Ulang ya. Kakak percaya adik-adik semua adalah anak-anak Tuhan yang hebat, anak-anak Tuhan yang bijak, dan kita mau belajar untuk semakin bijak. Gunakan waktu yang ada dengan baik, dan kakak percaya hari ke hari kita semua akan menjadi anak yang makin hebat dan anak yang makin bijak. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa karena kami sudah boleh mendengar firman-Mu, dan firman-Mu hari ini mengajar kami untuk kami menjadi anak-anak yang bijak. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menaruh roh hikmat bijak kepada kami. Dan biarlah kami mau mengembangkan diri kami Bapa, supaya dari hari ke hari kami boleh menjadi anak-anak yang semakin bijak. Sehingga kami boleh berguna buat orang-orang di sekitar kami, terlebih juga boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, gimana tadi firman Tuhan hari ini? Seru kan? Pasti dong. Firman Tuhan kita hari ini mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak yang bijak. Gimana sih? Apa aja sih ciri-ciri anak-anak yang bijak? Yang pertama apa?
Yes, betul. Anak bijak adalah anak yang takut akan Tuhan. Yang kedua, anak yang mendengarkan didikan. Jadi kalau ntar dibilangin orang gak boleh marah. Yang ketiga, ya menggunakan waktu dengan baik. Jangan jadi anak yang tarsok. Oke? Hebat. Yuk sekarang kita mau memberikan persembahan. Siapkan persembahannya. Sambil memberikan persembahan, kita mau angkat pujian apa Kak Desti? Kitab Pendenden nomor 272, Isekin kami enda o Bapa. Ayo sebelum kita mulai, coba dibuka dulu kitab pendendennya. Nomor 272. Oke. Udah dapat semuanya? Taulah lagunya sering kita nyanyiin kan? Ayo Bang Alek. Isekin kami enda o Bapa, maka kami ngasup merebandu. Labo bandega kami o Bapa, lako mereman bandu. Kai presilit ibas kami o Bapa, eka bekas pemerenduman kami. Enda sada bagin Bapa, i persembahkan kami. Oke, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan dan doa syafaat. Yuk kita mau nyanyi jari jempol, jari telunjuk. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingkingku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya, kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, biarlah ini berguna untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan, kami juga mau menaikkan doa syafaat kami Tuhan, terlebih untuk KKR Runggun Cisalak, biarlah Kau berkati adik-adik kami supaya semua sehat-sehat dalam keadaan baik ya Tuhan. Tuhan yang selalu lindungi, jagai mereka. Berdoa juga untuk adik-adik kami yang masuk SD, masuk SMP, masuk SMA, semuanya Tuhan, biar Kau berkati agar mereka bisa lulus dengan nilai yang terbaik dan mendapatkan sekolah sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami, biarlah Kau berkati mereka dalam pekerjaannya, dalam kesehatannya, semuanya Tuhan. Biarlah mereka selalu dalam perlindungan Tuhan saja. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kau boleh lihat bagaimana pergumulan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang turun campur tangan di dalam penyelesaiannya semua Tuhan. Karena ketika kami berserah kepada Tuhan, tangan Tuhan turun terhadap negara kami ini ya Bapa. Bapa, tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu yang kami dengar bisa kami pakaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus,
yang sudah mengajari kita berdoa Bapa kami. Mari kita ucapkan bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu